Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 biologi atau saya sebut Biomi. Nah, kelompok saya akan membuat sebuah replika sel tumbuhan. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Lira, terus Nisrina, selanjutnya Suci, Arneta, dan Fuad Nur. Nah, langsung saja kita cek bagaimana sih proses membuat replika sel tumbuhan. Yang pertama dan yang paling utama yaitu alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang digunakan oleh kami yaitu piring kotak, pisau, tusuk sate, sendok, dan kertas tempel. Selanjutnya tidak kalah penting yakni bahan. Bahan yang kami gunakan yaitu susu kental manis, aneka permen, roti tawar, mentega, dan meses. Setelah alat dan bahan yang diperkenalkan, selanjutnya langkah-langkah atau cara kerjanya kami sampaikan pula. Nah, untuk memulainya tentunya siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya, taruh roti tawar sebanyak 3 pieces di piring kotak. Ambil 1 roti lagi lalu pisahkan dari kulit coklatnya untuk kemudian dibentuk menjadi bulat. Taruh permen-permen di atas roti sesuai letak masing-masing bagian sel yang telah ditentukan. Jika sudah, buatlah tulisan nama-nama bagian sel di kertas tempel. Pasang kertas tempel tersebut ke tusuk sate. Terakhir, tempatkan atau tusukkan tusuk sate di setiap bagian sel yang telah ditentukan. Peroksisom menguraikan asam lemak dan memecah peroksida berbahaya mitokondria, tempat utama produksi ATP atau energi. Badan Golgi memproses, mengemas, dan mengirimkan protein dan lipid ke tujuan mereka di dalam atau di luar sel. Membran inti sel memisahkan inti sel dari sitoplasma dan mengontrol pertukaran materi. Nukleus mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen dan sintesis protein. Porinukleus, struktur dalam membran inti sel yang memungkinkan pertukaran molekul antara inti dan sitoplasma. Vakuola menyimpan air, nutrisi, dan produk sisa dalam sel. Ribosom, tempat sintesis protein. Sitoplasma, organel organ sel berada dan berbagai proses metabolik berlangsung. Nukleus plasma, berfungsi dalam sintesis ribosom. Plasmodesma,
saluran mikroskopis yang menghubungkan sel-sel tumbuhan satu sama lain. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang memecah bahan-bahan seluler yang sudah usang atau tidak diperlukan. Kloroplas mengandung klorofil dan bertanggung jawab untuk fotosintesis. Retikulum endoplasma, jaringan membran yang terlibat dalam sintesis dan transportasi protein, serta lipid. Nah, menarik bukan? Jadi, itulah dia praktek membuat replika sel tumbuhan dari kelompok kami. Di sini kita sudah belajar bahwa setiap bagian sel mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang saling menguatkan satu sama lain. Itu saja. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.